VAR ini juga bisa menjadi salah satu solusi di banyak kritikan terhadap wasit ya, Gu? Iya. Iya kan? Iya benar. Ya karena terlalu banyak sekarang, terlalu menjadi biasa ketika klub kalah yang dikambing hitamkan adalah wasit. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan kawan-kawan lagi kali ini. Dan kali ini gue ditemani oleh Teguh Kurniawan. Ini adalah salah satu jurnalis dari Skor.id. Kenapa gue mendatangkan Teguh? Karena dia adalah orang yang liputan untuk VAR, video asisten referee kemarin di Puncak ya? Di Megamendung. Megamendung ya? Megamendung tuh hari Sabtu ya? Sabtu. Tanggal berapa ya? Lupa gue kemarin. Baru pekan kemarin tuh. 17 ya? 17 Februari. Jadi di situ setahu gua kan sebenarnya mau diuji coba VAR ini di final U20 kalau gua nggak salah kan? Iya benar. Pertama kali. Jadi ini sebenarnya apa sebenarnya pas di Puncak kemarin tuh? Tester kah atau bagian dari ujian praktek kah dari hasil kemarin mereka pada workshop gitu, wasit-wasit itu apa gimana gua? Dia kan udah kira-kira latihan ngapalin teori lah ya, itu dari Juli. Jadi sekarang ini dia pengen yang realnya, yang real time-nya ya, real match-nya. Bilang itu kayak gitu karena selama itu cuma pakai simulator gitu kan. Nah sekarang kita coba dengan pertandingan langsung. Ini pertama kali gimana, pasti beda tuh kan karena cuman ngelihat dari layar atau video dengan langsung ada pemainnya segala macam yang cepet banget nggak bisa diulang. Nah itu pasti beda. Nah ini semacam unofficialnya lah. Karena kan yang nanti trial benernya itu di final EPA itu U20. Nah kemarin tuh yang pertandingannya apa yang di itu cuma antar SSB lokal aja itu. Antar SSB lokal suruh bertanding aja gitu. Bertanding aja 45 menit. Terus yang lo dapetin dari sana tuh apa aja sih yang dites mereka? Terus lo ngelihat apa aja mungkin ya dalam penerapannya gitu yang mungkin masih wasit-wasit itu agak-agak terkendala. Kemarin sih ya gue ngelihat wasit kita nyobain VAR. Biasanya kan kita ngelihat bule tuh yang nyoba. Nah sekarang kita ngelihat wasit lokal Indonesia nyobain, itu kayak pengalaman baru aja. Mungkin dari wasitnya itu sendiri bilang mereka paling terkendala soal repetisinya, protokolnya ya kan beda banget ya dari yang biasanya cuman 4 orang doang di lapangan, cuman di lapangan. Dan sekarang mereka harus koordinasi juga sama tim yang di ruang VAR-nya. Nah jadi itu mereka nyoba biasain itu. Jadi kendalanya di situ dia. Itu ya emang sih hal baru sih memang soal koordinasi kayak gitu ya. Tapi kalau dalam penerapan law of the game-nya itu nggak ada masalah sebenarnya. Harusnya sih nggak ada masalah karena udah makanan sehari-hari mereka lah ya. Kalau emang ada yang masih error juga itu berarti wasitnya dong. Iya juga sih. Nah terus kemarin yang gue dengar kan sebenarnya disiapin juga ngomong-ngomong soal ruangan VAR itu. Jadi ada 3 stadion doang nih yang dibilang layak untuk bisa jadi tempat tetap untuk VAR. Sementara beberapa stadion lainnya di luar 3 itu harus menggunakan mobile fan ya untuk ruangan VAR, untuk sebagai ruangan VAR gitu. Jadi mobile nanti fan ini di beberapa stadion untuk menjadi ruangan VAR gitu. Nah ini kenapa kok cuma 3 stadion Go? Mungkin karena kan sekarang lagi ada itu kan programnya PUPR yang renovasi itu. Iya betul. Nah jadi beberapa stadion yang punya klub itu kan masih nggak bisa dipakai. Jadi ada 3 yang udah siap. Jadi udah tinggal pasang. Persis itu Manahan, GBT sama di Bali itu Kapten Iwayan Dipta. Nah yang sisanya itu karena emang masih renovasi. Jadi kalau misalnya nanti ada pun ya udah pakai fan dulu gitu. Nah kan kenapa sih JIS kok nggak masuk, GBK nggak masuk? Ini jadi pertanyaan nih. Padahal kan kemarin di Piala Dunia U17 JIS dipakai dan bahkan menerapkan VAR kan. Harusnya benar. Itu aman. Harusnya aman kan. Apakah memang mungkin tidak menjadi salah satu kandang dari tim Liga 1 yang sekarang atau gimana nih? Kalau gue
rasa sih emang itu ya karena JIS terus kemarin juga si Jalak Harupat yang di Iya. Bandung itu kan bukan kandangnya tim Liga 1 ya dibilang. Mm-mm. Jadi mungkin ya nggak prioritas mereka karena eh, Pak Ferry-nya juga bilang prioritas untuk Championship Series itu ya 4 tim teratas itu. Jadi Oke. dia ngelihatnya ke situ. Jadi yang lain kalaupun ada pun ya nggak di ini dulu. Oke, iya karena ini Championship Series sih. Memang kalau untuk Liga 1 memang akan diterapkan Championship Series. Sementara kalau ngelihat klasemen sekarang itu di posisi keempat itu ada Borneo FC, PSIS Semarang, Persib Persib. Bandung sama Bali United ya. Bali. Nah, Persib GBLA harusnya atau Jalak Harupat ya kalau pengen gunain VAR kan. Kalau pengen gunain VAR Jalak Harupat lah ya. Terus apa namanya kalau mereka mau kandangnya di situ. Terus Bali United udah pasti Wayan Dipta. Kalau misalnya tetap ya ini kalau posisi tetap ya. Nah si Semarang ini kan nggak tahu nih belum bisa dong berarti Belum bisa. di Jadi Jatidiri. Borneo juga kalau masuk itu pasti pakai van katanya. Jadi Oke. udah dipastiin Borneo dan kalau PSIS masuk itu pasti pakai van. Oh pakai fan ya. Jadi karena- mereka belum bisa yang tetap itu ya. Mm-mm. Oke ya itu dia tuh dan ada beberapa walaupun ini masih bisa berubah ya posisi 4 besar Iya. ini karena persaingannya masih ketat banget kan di antara untuk mendapatkan 4 besar itu karena sangat sengit banget di situ. Nah dari stadion-stadion itu terus lu ngelihat gimana? Lu wawancara wasitnya nggak? Ada rasa gelagapan nggak gitu untuk menerapkan VAR ini bagi wasit? Gelagapan pasti ya. Kemarin tuh wawancara kalau nggak salah tuh si Bang Torik ya. Nah, itu dia bilang wasit itu sebenarnya kalau soal peraturan pertandingan itu sebenarnya kan udah lancar. Nah tadi seperti yang gue bilang juga tadi mereka cuman kagok penerapan dari VAR ke wasit tengah ke VAR komunikasinya itu yang masih terus diulang-ulang karena belum biasa. Itu aja sih paling. Nah, lu ngelihat excited gak sih? Kan kalau misalnya di kompetisi luar negeri kan biasanya kita ngelihat tuh wasit-wasit Eropa ya. Yang tadi lu bilang gitu. Sekarang wasit lokal nih pakai apa namanya? Headset segala macam, apa namanya? Earphone gitu misalnya. Terus mereka menggunakan teknologi kayaknya bakal keren nih penerapannya. Soal alat sih gue yakin keren lah ya karena dibilang juga ini udah sama dengan yang Piala Dunia U17 jadi kualitasnya nggak diragukan lah kalau soal alat. Jadi paling nanti ya itu tadi soal SDM-nya karena kan bahkan di Liga Inggris pun mau kayak apa bagusnya errornya masih ada aja. Betul. Nah itu paling itu sih yang gua takutin ininya udah bagus wasitnya error ya udah penonton yang gampang ini kena lagi juga kan. Iya benar dan itu memang yang menjadi fokus juga sih selain juga memang kita mengupgrade dari sisi teknologi juga harus mengupgrade dari sisi SDM karena biar bagaimanapun wasit kita bisa dibilang secara SDM masih ketinggalan dibandingkan wasit-wasit Asia Tenggara lainnya gitu. Malaysia udah masuk proyeksi untuk masuk ke wasit salah satu wasit yang gue tahu ya kemarin gue dapat kabarnya tuh ada satu wasit mereka bakal ikut seleksi untuk Piala Dunia 2026. 2026. Kemudian jadi kita agak-agak sedikit ketinggalan sih terutama dari wasit Malaysia ya. Malaysia kemudian Thailand, Vietnam gitu. Ini kan terbukti dari ketika ada event internasional gitu misalnya kayak Piala Asia gitu kan. Kemarin contoh lah yang kemarin Piala Asia 2024. Enggak ada kan wasit Indonesia? Iya, enggak ada. Padahal wasit FIFA kita ada lumayan lah, ada sekitar 5 ya kalau nggak salah atau untuk ya 3 untuk wasit utama. Wasit utamanya mungkin 3 ya. Iya 5 stand dan yang apa namanya pokoknya wasit kita tuh masih belum nyampe di level elite referee kan. Elite referee-nya untuk AFC-nya itu masih ya di tier bawah lah ya mungkin bisa dibilang ya. Nah ini yang mungkin bisa nanti akan lebih di-upgrade lagi mudah-mudahan dengan yang didatangkan si orang Jepang itu wakil ketua komite wasit. Ya mudah-mudahan bisa mengupgrade lagi lebih baik lagi SDM wasit-wasit kita karena itu yang paling diperluin sih development ya. Karena banyak wasit muda juga kan sekarang di Liga 1 juga banyak wasit muda. 20-an umurnya ada. Iya, 20-an umurnya ada. Kemudian di Liga 2 akhirnya juga lumayan ada banyak regenerasinya kan, banyak yang promosi juga. Bahkan kayak kemarin kayak wasit-wasit yang udah senior mata wasit FIFA kayak Oki Dwi Putra, Farid Hitaba itu udah pada
kursus untuk jadi pengawas wasit. Jadi referee asesor. Jadi mereka berdua udah lolos untuk batch terbaru untuk jadi pengawas wasit diantaranya gitu. Jadi mereka adalah salah satu yang diantara yang lolos di batch terbaru yang digelar sama PSSI kemarin gitu. Ya mudah-mudahan emang dari segi development wasit kita emang lebih baik sih. Terutama VAR ini juga bisa menjadi salah satu solusi di banyak kritikan terhadap wasit ya gue. Iya. Iya kan? Iya benar. Ya karena terlalu banyak sekarang terlalu menjadi biasa ketika klub kalah yang dikambing hitamkan adalah wasit. Padahal kan harusnya nggak gitu juga ya. Ya, tapi sekarang dengan adanya VAR itu gue rasa supporter udah bisa nggak asal kritik lagi. Jadi misalnya sebentar ini ada 4 hal kan yang benar-benar bisa diintervensi sama VAR. Jadi nggak bisa lu sembarangan juga kejadian apa VAR ya nggak bisa gitu. Nggak bisa. Jadi gol atau enggak, kartu merah atau enggak, terus penalti. Terus kesalahan identitas. Kesalahan identitas pemain. Maksudnya kalau pemain ini kena kartu kuning, ternyata bukan dia gitu. Itu bisa diganti dan dicek lewat VAR. Nah itu dia. Supporter Indonesia tuh udah mulai harus sadar bahwa dengan VAR nggak langsung serta-merta clean semua match-nya, yang nggak bisa juga gitu. Dan offside itu masuk ke kategori yang gol atau tidak ya? Ya, proses gol. Proses gol ya, proses gol atau tidak itu yang sempat ramai kemarin kan, yang di Piala Asia juga. Nah, ya benar, yang kayak gitu-gitu. Iya. Jadi memang yang hal itu yang memang mesti diingat juga sama teman-teman juga, memang VAR itu adalah tergantung dalam 4 hal ya. Ada 4 komponen yang membuat VAR itu diterapkan gitu. Maksudnya akan diambil keputusan melalui VAR. Ya, dan tetap memang pemegang keputusan akhirnya adalah di wasit utama. Dan ya kan? VAR itu cuman kayak rekomendasi. Bentar dong, ini kayaknya ada yang janggal gitu. Nah, wasit dia ngedelay pertandingan. Berarti nanti waktu injury time-nya pertandingan bisa molor juga dong? Bisa karena laganya di-delay kan, baik di-delay karena VAR kan. Karena kan di kompetisi-kompetisi kan juga kayak gitu ya. Sekarang di Piala Dunia kemarin, di Piala Asia kemarin ya. Biar ya waktu efektifnya nggak kebuang karena VAR aja kan. Jadi ditambah. Ya mudah-mudahan fisik pemain Indonesia juga makin kuat. Oke deh, itu tadi pembahasan tentang VAR. Buat teman-teman kalau ada yang pengen komen-komen soal VAR, ya mudah-mudahan VAR ini tidak hanya berjalan setengah musim ataupun cuma 1 musim ya, dan ini bisa berjalan terus secara kontinu, bisa kita terapin. Karena kita tahu Thailand aja cuma tahan setengah musim kalau nggak salah waktu itu terapin VAR gitu. Jadi ini adalah bagian dari revolusi yang dilakukan untuk perbaikan liga yang mudah-mudahan bisa berdampak positif bagi kompetisi kita. Oke, kebetulan nih Go, untuk bisa kita lebih dalam lagi ngulik-ngulik nih tentang VAR ini, kita coba hubungin Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB, yaitu Bapak Asep Saputra. Kebetulan nih orang lagi di Amerika setahu gua. Terus kita coba hubungi beliau lewat by phone ya teman-teman. Sekarang ini dia rekaman dari hasil wawancara kami dengan Bapak Asep Saputra. Oke, sekarang kita udah tersambung dengan Pak Asep Saputra selaku Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru yang sekarang lagi di Amerika ya. Pak Asep, apa kabar? Alhamdulillah baik, Rais, apa kabar? Lama gak jumpa. Lama tidak jumpa kita, alhamdulillah. Oke, Pak Asep, gini, langsung aja kita mau nanya-nanya nih, lagi di Discord, mau nanya-nanya soal VAR nih. Kemarin kan teman-teman kan pada liputan di sana tuh di Mega Mendung. Nah, itu adalah tahapnya sekarang sebenarnya sudah fase akhir nih untuk VAR itu ya sebenarnya. Mungkin bisa dijelasin. Iya betul. Jadi memang ini fase akhir, kaitannya terutama kalau kita bicara dari sisi stepnya yang ketiga ya. Jadi mungkin kalau
sedikit dijelaskan dari awal, kita kan ada totalnya beberapa step untuk menjalankan implementasi PAR ini. Pertama kan step pertama initial consideration, kita memastikan kick-off meeting dengan FIFA, memastikan bahwa kita ada jelas fundingnya, ada tim projectnya, dan seperti apa nanti pelaksanaannya. Lalu berikutnya juga terkait dengan pemilihan selected teknologi provider, siapa partner kita, dan kita sudah menjatuhkan pilihan kepada Hawkeye, termasuk bagaimana kita memastikan agreement dengan FIFA bahwa kita punya timeline yang cukup visible untuk memastikan bahwa project ini dapat berjalan dengan baik. Nah, di step ketiga itu adalah fase training sebetulnya. Nah, ini terbagi menjadi dua. Pertama, bagaimana dari sisi equipment, bagaimana dari sisi peralatan yang parkit yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Yang kedua adalah kaitan dengan sumber daya manusia. Nah, di step 3 ini kaitan dengan sumber daya manusia ada 3 stage yang dijalani. Wasit-wasitnya, baik itu VAR, baik itu asisten VAR, termasuk di luar itu adalah replay operator yang juga harus tersertifikasi oleh FIFA melalui partner kita lewat Hawkeye Innovation. Nah, dari wasit stage 1, stage 2, dari mulai introduction di stage 1, dari mulai mendapatkan beberapa penjelasan kaitan dengan PAR protokol, lalu di stage 2 mereka sudah mulai menggunakan simulator yang itu isinya adalah bagaimana para wasit, kandidat VAR dan asisten VAR melihat, mensimulasikan dari klip-klip yang memang secara standar sudah dibuat kurikulumnya oleh FIFA dan juga beberapa partner yang memang sudah terlisensi. Dan fase di stage 2 tadi pun terbagi menjadi 3 kali. Kita ada set 2.1, 2.2, dan 2.3 yang berakhir di bulan Desember kemarin, dari sekitar Oktober ke Desember. Nah, di terakhir adalah fase di stage 3, para wasit, VAR tadi, lalu AVAR dan juga replay operator sudah mulai mengaplikasikannya dalam praktek di lapangan. Nah, sebetulnya di Mega Mendung itu udah berlangsung dari tanggal 26 Januari. Dan itu di awal-awal di stage 3.1 itu ada memang dibantu oleh talent-talent pemain sepak bola yang itu nanti ada berdasarkan, misalnya kita bicara kaitan dengan dokso, kaitan dengan misalnya kejadian penalti atau tidak penalti yang harus dicekking. Jadi memang ada skenario-nya, ada storyboard-nya di situ, sehingga dari setiap kejadian itu para VAR dan harus memastikan terbiasa bagaimana juga berkolaborasi dengan replay operator. Nah, yang terakhir adalah memang kemarin yang ada teman-teman media melihat juga ke JSI Resort itu adalah bagaimana sudah mulai dalam kondisi pertandingan trial match, jadi tidak lagi diatur, ini dokso ya, ini kejadian misalnya possibility red card. Jadi memang bermain seperti itu sesuai dengan kejadian, hanya memang intensitasnya tentu berbeda kalau sudah dilakukan dalam pertandingan yang sudah official atau sudah resmi. Gitu sih Mas Rais. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan kan baru 3 stadion nih, kalau nggak salah tuh Manahan, GBT, sama Iwayan Dipta. Kenapa 3 stadion itu yang masih tetap, kenapa JIS juga kok nggak masuk gitu? Kemarin kan digunakan Piala Dunia U17, GBK juga nggak masuk gitu. Itu mungkin ada alasan tersendiri untuk sebagai stadion yang sudah bisa ditaruh secara tetap ya VAR-nya, selain yang memang beberapa stadion kan pakai mobile fan ya. Iya. Jadi mungkin lebih gini sih prinsipnya, bahwa kan ketika kita menerapkan persiapan membeli VAR kit sendiri, kita beli 15 set waktu itu, dasarnya adalah venue yang digunakan oleh klub Liga 1 di musim ini 2023-2024, karena kan awalnya mulai Februari. Kenapa 15? Karena ketika kita menjalankan kick-off meeting di bulan Juni, lalu kompetisi dimulai di bulan Juli, saat itu kan ada 3 stadion yang memang digunakan secara sharing kan. Ada di Dipta, ada di Mago Harjo, dan juga di Indomilk Arena, kan ada Persita sama Dewa, ada RAN sama PSS, ada Arema, dan juga Bali United. Tapi dalam perjalanan ternyata beberapa stadion ya kita ada blessing juga, karena PUPR dengan keseriusan pemerintah melakukan renovasi 22 stadion, sehingga memang agak berubah petanya. Nah, kalau tadi pertanyaannya 3 itu lebih kepada bahwa ini kan stadion-stadion yang digunakan so far masih digunakan di Liga 1. Persis masih di Solo dan itu juga sudah dipakai ketika Piala Dunia. Persebaya main di GBT, seperti
seperti itu. Nah, kan kemarin yang dipakai adalah ada JIS dan juga Jalan Harupat, tapi secara khusus kan dua stadion ini tidak menjadi home base yang tetap dari Persija kah ataukah bahkan mungkin Persib Bandung, karena Persib sendiri mungkin nanti memang ada rencana untuk pindah ke Jalan Harupat, tapi so far masih bisa digunakan untuk di GBLA sebelum proses renovasi. Sedangkan di Bali karena awalnya memang untuk U20 sudah bersiap sehingga itu memungkinkan. Tetapi gini sih Mas Rais, prinsipnya bahwa kan kita tadi sudah beli 15 set. Nah, ketika ada perubahan itu kita membuat mengcustom 12 truk untuk posisi tadi VAR van tadi. Sehingga sebetulnya kenapa tadi kita tinggal menetapkan sebenarnya 3 alat itu yang mana yang paling memungkinkan untuk dipasang secara khusus. Ditambah kalau kita lihat kan di Bali United di sana dan Arema rasanya juga belum akan berpindah. Lalu juga di Persis Solo juga mereka stay karena tidak termasuk dalam stadion yang harus di stop penggunaannya karena renovasi di awal tahun ini. Sehingga sebetulnya itu yang membuat kemarin memang sempat kita sebutkan ada 3. Tetapi sekali lagi ketika di 2 minggu yang lalu ada rekomendasi dari komite wasit bahwa penerapan VAR setelah mempertimbangkan dari kondisi wasit yang ada yang sudah lulus qualified VAR dan diperhitungkan dengan penugasan wasit lapangan dan juga VAR, sehingga memang diputuskan untuk musim ini akan diterapkan saat Championship Series. Jadi sebetulnya kalau kita lihat kita tinggal menunggu nih dari 4 tim yang akan lolos, itulah yang mungkin akan kita siapkan dengan untuk parkitnya di musim ini. Nah, untuk musim depan ya kita tentu akan memapping lagi, tetapi gambarannya mungkin ya fan ini sebetulnya lebih memudahkan dalam persiapan ketika ada potensi misalnya klub tersebut beberapa kali mungkin tidak pasti di stadion, atau mungkin di satu kawasan misalnya Jabotabek lebih mudah kalau menggunakan VAR pen. Karena kalau kita lihat justru juga di Liga Korea, di Liga Uni Emirat Arab, di Saudi mereka menggunakan fan seperti ini sehingga terus bergerak mobile ketimbang memang untuk disimpan secara dedicated di masing-masing stadion. Oke. Kalau untuk secara SDM ya, ini sudah cukupkah untuk menjalani SDM wasitnya untuk 9 pertandingan tiap pekan kan pasti ya, karena ada 18 klub ya. Sudah cukup nggak untuk sama VAR ini kalau dari PTLB sendiri mungkin sekarang? Ya, hitungan minimal kan gini. Ini harus selaras sebetulnya bahwa ketika di musim ini, kalau Rais juga tahu kan bagaimana komite wasit PSSI menerapkan satu seleksi yang memang sangat ketat, sehingga kalau normalnya di musim sebelumnya misalnya wasit yang ditugaskan di Liga 1 itu biasanya angkanya mencapai 30-an. Asisten wasitnya ya nggak berbeda jauh. Tetapi per musim ini kan kemarin yang lulus hanya 18. Iya. Ditambah ada asisten wasitnya 30, dan ketika proses kita melakukan proyek training SDM tadi dalam perjalanan ternyata hanya 13 yang dalam posisi penilaian ranking dari FIFA VAR instructor itu yang memang cukup qualified atau siap jika memang itu akan diterapkan di bulan Februari atau di bulan Maret. Nah, tapi ketika kita melakukan diskusi dan komite wasit juga melakukan beberapa perhitungan, karena dari 18 wasit Liga 1 13 diantaranya VAR, kalau katakanlah 9 pertandingan tiap minggu hanya sisa 9 lagi adalah wasit lapangan, sehingga mungkin dianggap terlalu riskan, terutama ketika yang sebagai vice chairman referee komite kita dengan di Liga Jepang bahwa dia menyarankan untuk rasanya agak terlalu beresiko, sehingga kita akan menerapkan batch kedua untuk menambah jumlah wasit untuk bisa qualified di VAR, termasuk juga menarik dari wasit-wasit dari Liga 2. Oke. Jadi mudah-mudahan aman lah ya stok untuk musim depan ya untuk wasit-wasit yang qualified ya, karena waktunya juga masih lumayan banyak ya. Waktu banyak, tetapi sekali lagi kita tidak bisa menganggap itu terlalu juga, karena kan buktinya kemarin kita dari bulan Agustus, September sampai akhirnya di bulan Januari kita lihat situasinya ternyata mungkin sebetulnya mereka bisa saja ditugaskan semua, tetapi sekali lagi kita menjaga aspek kapabilitas, kompetensi, dan memang sesuai dengan penilaian yang dilakukan, sehingga sekali lagi ya memang
kita inginkan di musim depan itu kita akan full penerapan VAR. Jadi tadi kalau bicara kecukupan, kan saat ini kita punya 13 VAR yang qualified plus 22 asisten VAR. Dan replay operatornya kita punya 15 yang sudah punya sertifikasi juga. Iya, oke deh. Sip, makasih banyak Pak Asep. Mudah-mudahan VAR ini bisa terus bertahan lama ya, nggak kayak Thailand cuma setengah musim gitu. Iya, karena gini ya Mas Agung, tambahan juga saya tadi sampaikan bahwa step 3 ini training, step 4 ini adalah approval. Nah, sebetulnya kita nanti juga akan satu menjalani yang di-approve apanya? Satu, teknologi tes. Yang kedua, referee-nya juga sekali lagi dalam beberapa trial match. Nah, nanti setiap stadion yang akan ataupun alat digunakan itu harus dapatkan approval dari FIFA semua. Jadi memang satu proses itu, dan setelah itu ada fase monitoring, step monitoring. Monitoring ini tidak hanya berlaku dari mulai persiapan sampai penerapan musim pertama. Dalam 3 musim ke depan kita akan selalu terus dimonitor oleh FIFA, dan kita juga akan terus bergandengan tangan dengan Hawkeye, dan kita harus report kepada mereka sehingga setelah 3 musim ke depan atau 4 musim ke depan baru benar-benar kita ya bebas menjalankan tanpa harus report seperti yang kita lakukan dalam 3 tahun ke depan. Seperti itu. Oke, berarti masih dalam pengawasan ya, walaupun sudah berjalan masih dalam pengawasan dari FIFA. Yes, betul. Karena ini betul-betul mereka sangat ingin menjaga kualitas penerapan teknologi di pertandingan sepak bola yang resmi. Oke, sip. Thank you banget Pak Asep buat waktunya. Sukses terus. Sama-sama. Sampai ketemu lagi ya. Sehat-sehat. Yo, makasih Pak Asep. Oke, itu tadi wawancara kami dengan Direktur Operasional PT LIB Bapak Asep Saputra. Jadi gue udah jelas ya gue ya. Iya, benar. Kenapa kok JIS sama GBK nggak dibilang kemarin sebagai stadion yang emang sudah bisa ditaruh dipasangin VAR gitu ya, karena memang mereka belum menjadi stadion yang pasti untuk kandangnya klub-klub di Liga 1 ya, baik itu Persija atau Persib. Begitu juga Jalak Harupat, walaupun ada nanti mungkin opsi untuk mengenakan VAR. Itu oleh Persib mengenakan Jalak Harupat, menggunakan Jalak Harupat sebagai kandang mereka, ya itu masih menjadi opsi gitu. Tapi sejauh ini memang yang sudah pasti 3 tadi, Manahan, GBT dan Iwayan Dipta. Ya mudah-mudahan itu tadi juga nggak mudah juga ya sebenarnya, walaupun udah berjalan masih diawasi. Iya, jadi kalau misalnya ada yang ini ya balik lagi ya, nanti ada lagi. Ada evaluasi dari FIFA-nya. Jadi emang nggak mudah teman-teman dalam penerapan VAR ini, dan biayanya nggak murah. Oke deh, mudah-mudahan bisa lebih baik kompetisi kita dengan adanya VAR. Kita doakan supaya lancar penerapan VAR ini dan bisa berdampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Sampai di sini mungkin ini menjadi akhir di episode Discord kali ini. Terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa untuk selalu follow dan subscribe untuk akun YouTube Skor Indonesia. Follow juga X, kemudian Instagram dan juga TikTok. Dan juga kami ada di Noise. Dengan demikian, gue Resatnan dan juga Teguh Kurniawan. Sampai jumpa lagi.